Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para asatidz, Bapak Ibu guru, para jemaah Masjid Raya Hidayah Bersada. Pagi hari ini saya ditugasi untuk membahas Islam kontemporer. Karena kontemporer, maka saya juga harus membahas isu-isu atau hal-hal yang terkait dengan persoalan terbaru yang dihadapi umat Islam, yang kita juga mengetahui bersama, menyaksikan bersama peristiwa besar yang belakangan terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia Islam. Nah, untuk merujuk mengkaitkan persoalan kontemporer di dalam Islam, saya juga harus merujuk kepada buku-buku atau kitab-kitab klasik yang ditulis pada abad ke-11 Hijri Masehi, di sekitar 10 abad yang lalu. Jadi artinya bahwa apa yang kita saksikan bersama, kita coba rujuk kembali kepada apakah para ulama membahas hal-hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Mawardi yang berjudul Al-Ahkam Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah. Ini adalah kitab fikih sebenarnya, kitab fikih yang hampir tidak pernah dibahas oleh umat Islam, yang tidak pernah dibahas di masjid tentu saja, yang tidak pernah dibahas di pesantren juga tidak banyak dibahas, karena biasanya orang Islam lebih suka membahas tentang fikih ibadah, atau fikih munakahat, atau fikih pernikahan, soal nikah, cerai. Lalu ada fikih muamalat yang sekarang lagi ngetren dengan munculnya perubahan syariah. Ada dalam fikih muamalat. Lalu ada fikih jinayat, ini yang belum bisa kita laksanakan, hal yang terkait dengan hukum pidana dalam Islam. Saya menulis disertasi tentang hukum pidana dalam Islam, dan saya akan membahas tentang fikih siasa. Aspek kelima dalam fikih yaitu fikih siasa. Jadi fikih itu terbagi ke dalam 5 pembidangan: fikih ibadah, fikih munakahat, fikih muamalat, fikih jinayat, dan fikih siasa. Kelima fikih ini dikaji dalam fakultas syariah di seluruh YIN, UIN atau STAIN seluruh Indonesia. Tapi biasanya fikih jinayat dan fikih siasa agak jarang dibuka program studi ini. Nah, ini penting untuk kita memberikan pengantar tentang fikih siasa terkait dengan persoalan kontemporer. Peristiwa yang kita hadapi sekarang adalah, Bapak Ibu, bahwa kita telah melihat di televisi ada 16 warga negara Indonesia yang pergi ke Turki, yang dinyatakan beberapa minggu yang lalu hilang. Lalu hilangnya 16 warga negara Indonesia itu kemudian menjadi perdebatan. Apakah mereka ini adalah orang dari Indonesia yang hendak pergi menyeberang ke Suriah dalam rangka untuk bergabung ke dalam ISIS? ISIS adalah bahasa Inggris ya, Islamic State of Iraq and Syria, atau mungkin disebut dengan Khilafah Islamnya fil Iraq dan Syria. Bukan istri satu dapat suami ya, istri solehah dapat suami, bukan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa bulan yang lalu, ini ada 16 warga negara Indonesia yang pergi ke Turki. Pertanyaannya adalah, apakah mereka hendak bergabung dengan ISIS, ataukah mereka sedang melancong ke Turki? Itu adalah pertanyaan yang kemudian
diperdebatkan oleh keluarga korban, karena ada tiga keluarga besar yang ada di sana yang memprotes kepada pemerintah Indonesia bahwa kenapa keluarga saya dituduh sebagai orang-orang yang tergabung ke dalam ISIS, padahal belum ada bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa keluarga saya ini adalah orang-orang yang berniat bergabung ke dalam ISIS. Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan tentang ISIS ini, maka kita akan lihat bahwa terjadi dua hal yang berbeda. Informasi yang kita dapat adalah apakah ISIS ini adalah suatu kelompok Islam yang dibentuk oleh orang Islam itu sendiri sebagai bagian dari perjuangan umat Islam, atau ISIS ini adalah sebagai rekayasa dari orang-orang Barat terhadap kelompok Islam. Berdasarkan laporan dari Snowden sebagai ahli intelijen yang kemudian melarikan diri, itu disebutkan bahwa ISIS ini adalah pada awalnya adalah suatu kelompok yang sengaja ingin dibentuk di Mesir pada awalnya. Tetapi karena Presiden Mursi ketika itu dijatuhkan Al-Sisi, maka Barat kemudian merasa bahwa bukan tempatnya untuk masuk intervensi ke dalam wilayah Mesir, karena dianggap bahwa sudah cukup Presiden Mursi dijatuhkan lalu mekanisme kudeta militer. Nah, ini kemudian dibalik arah bahwa ISIS sebaiknya tidak dibentuk di Mesir, tapi dibentuk di daerah yang lain yang lebih gawat konfliknya, yaitu di sekitar Irak dan Suriah. Maka ISIS ini adalah gabungan dari dua negara, yaitu negara Islam, Irak dan Suriah. Nah, ini memang didirikan oleh namanya Abu Bakar al-Baghdadi sebagai orang alim, ahli fikih, dan memang pengetahuan agama sangat luas sekali. Nah, pertanyaan kita adalah apakah betul bahwa ISIS ini adalah dibentuk oleh umat Islam sebagai bagian untuk memperjuangkan khilafah Islamiyah atau tidak? Itu yang kita belum tahu persis, karena itu memerlukan penelitian yang cukup panjang. Tapi ala kulli hal bahwa kita tidak perlu memikirkan bagaimana ISIS berdiri. Tapi yang ingin saya sorot adalah pada beberapa hal. Yang pertama adalah soal negara. Mereka membentuk yang dengan negara khilafah Islamiyah. Yang ini sudah pernah digaungkan, sudah pernah digagas oleh kelompok Hizbut Tahrir. Taqiyuddin an-Nabhani sudah mendirikan Hizbut Tahrir yang bertujuan untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Apakah berbeda antara ISIS dengan Hizbut Tahrir? Nah, inilah persoalannya. Apakah juga berbeda dengan negara Islam yang lainnya yang dibentuk misalnya di Indonesia dengan Darul Islam, DI, atau negara-negara yang lain? Nah, soal negara ini di dalam literatur klasik, dalam kitab-kitab fikih, terutama dalam kitab fikih siasat, istilah negara di dalam Islam itu ternyata lebih dari 5 untuk menyebut tentang negara. Yang pertama adalah al-imamah, yang kedua adalah al-khilafah, yang ketiga bisa disebut ad-daulah, yang keempat bisa disebut dengan da, yang kelima adalah sultan, dan yang keenam adalah imam. Kalau kita pelajari dalam kitab-kitab klasik, maka yang muncul dari 6 kata itu ternyata yang paling banyak ditemukan adalah al-imamah wal khilafah. Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini saya ingin mengutip satu pernyataan di sini. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Jadi Al-Mawardi dalam kitab ini menyebut dengan istilah al-imamah.
Sementara dalam kitab yang lain ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah disebut dengan menggunakan istilah al-khilafah. Jadi Ibnu Khaldun ini adalah ulama yang hidup pada zaman pertengahan. Jadi beberapa abad setelah kejatuhan Baghdad. Nah, ini menunjukkan bagi kita bahwa ternyata istilah dalam Islam tentang negara itu bukanlah khilafah Islamiyah semata, bukan juga imamah semata. Karena dua istilah ini kan sudah menjadi istilah khusus, istilah yang menjadi milik dari beberapa kelompok. Jadi khilafah itu sekarang menjadi milik, seakan-akan menjadi milik dari Hizbut Tahrir. Imamah sekarang menjadi milik dari kaum Syiah. Ada Syiah imamah, Syiah imamiyah, atau istilah Syiah. Nah, ini menunjukkan bagi kita bahwa ternyata di zaman dulu para ulama sudah memikirkan tentang negara dengan istilah imamah atau khilafah. Tetapi kemudian di zaman sekarang orang berbeda pendapat. Apakah istilah yang kita pakai adalah imamah, ataukah khilafah, ataukah darul Islam, apakah daulah Islam Islamnya? Nah, ini memberikan bukti bagi kita bahwa ternyata para ulama berbeda pendapat untuk menyebut tentang negara. Artinya kita tidak wajib ikut untuk menyatakan bahwa negara yang kita naunkan harus khilafah, negara harus imamah. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena ternyata para ulama zaman dahulu tidak pernah mempersengketakan apakah itu khilafah, apakah imamah, apakah daulah. Istilah daulah pun adalah istilah yang muncul pada zaman sekarang, bukan zaman dahulu. Makanya kalau kita telah lihat dalam sejarah, maka akan kita temukan bahwa ketika Rasulullah wafat, Rasulullah itu tidak dikenal, tidak digelar khalifah, tapi Rasul. Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Gelar yang dipakai, istilah yang dipakai oleh Abu Bakar bukanlah khalifah, tetapi Khalifatul Rasulillah. Khalifatul Rasulillah itu artinya wakil atau ganti dari Rasul. Kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, sebenarnya gelar yang dipakai adalah Khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasul. Jadi karena ini panjang, maka Umar bin Khattab memotongnya, mengganti dengan Amirul Mukminin. Akhirnya orang-orang yang beriman. Lalu berikutnya di zaman Umayyah berubahlah istilah yang dipakai menjadi Khalifatullah Dinullah fil ardh. Jadi wakil Allah. Jadi perubahan itu memang perubahan yang sangat politik. Dari awalnya menjadi Khalifatul Rasulillah menjadi Khalifatullah Dinullah fil ardh. Baik-baik Allah di muka bumi. Bayangkan istilah yang sederhana menjadi penggantinya Rasulullah, menjadi penggantinya Allah di bumi dan bayang-bayang Allah di bumi. Perubahan-perubahan ini adalah perubahan dari umat manusia. Ini artinya bahwa kita tahu bahwa ternyata di dalam Islam, di dalam sejarah Islam terjadi gejolak-gejolak yang membuat para penguasa melakukan akrobat-akrobat untuk meyakinkan kepada rakyatnya kalau saya disebut sebagai Khalifatullah, pasti rakyat akan sangat tunduk pada saya. Apalagi sebenarnya Dinullah fil ardh, bayang-bayang Allah. Kalau kita ketemu bayang-bayang Allah, pasti kita akan takut. Ini adalah satu wujud bagaimana satu pemerintah ingin mengkooptasi, ingin membuat rakyat itu tunduk kepadanya. Satu cara untuk membuat rakyat tunduk kepada penguasa. Padahal di dalam kitab ini disebutkan khilafah atau imamah atau imarah atau sultanah itu didirikan untuk apa? Khilafatin nubuwwah, melanjutkan misi kenabian. Apa itu misi kenabiannya?
fi hirasatiddin, untuk menjaga, melindungi agama, wa siyasatid dunya, dan untuk mengatur dunia. Jadi konsep tentang negara yang dibangun dalam pemikiran Islam sesungguhnya adalah dua hal saja, bertujuan untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Kalau kita kembali kepada kriteria yang sekarang ini, bagaimana kita menilai ISIS, negara khilafah Islam yang didirikan oleh ISIS? Kemudian yang kedua, khilafah Islam yang digagas oleh Hizbut Tahrir. Kalau kita menggunakan kacamata perspektif ini, maka kita akan lihat apakah negara yang dibangun oleh ISIS adalah negara yang memang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Apakah negara yang digagas oleh Hizbut Tahrir adalah negara yang memang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Itu sudah kita lihat dari sejarah-sejarah Islam, terutama adalah sejarah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Bagaimana Rasulullah memerintah di Madinah, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali. Setelah itu sudah masa Al-Mamlakah, sudah masa kerajaan. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk melihat status kita ini. Sebelum kita menyatakan bagaimana hukumnya bergabung dengan ISIS, maka kita lihat dulu bagaimana negara yang dibangun oleh ISIS. Kalau kita perhatikan, negara yang ingin dicapai oleh Islam adalah negara yang punya dua tujuan saja, melindungi agama. Kalau melindungi agama berarti tafsir kita adalah negara yang memberikan kemakmuran, kesejahteraan bukan hanya dunia tapi juga agama. Apa itu? Melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran Allah. Jadi negara yang tidak memberikan, tidak melayani berkembangnya agama Allah ini, maka itu bukan negara yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rumusannya seperti apa? Kalau kita lihat banyak orang, kita harus mendirikan negara Islam. Negara Islam itu bahasa Indonesia. Ini istilah baru selain khilafah, selain imamah. Karena kalau menjadi bahasa lain, misalnya bahasa Jawa, maka menjadi negara Islam. Baru lagi, ketika kerajaan Islam khususnya di Jawa, maka biasanya diberikan gelar Khalifatullah Sayyidi Panotogomo. Jadi ini juga mengikuti pada daulah Umayyah. Khalifatullah Sayyidi Panotogomo. Jadi wakil Allah atau pengganti Allah Sayyidi Panotogomo. Jadi Tuhan yang menata agama. Jadi rupanya memang kerajaan Islam seperti waktu itu kerajaan Mataram Jogja benar gitu. Jadi Panotogomo. Jadi memang agama itu memang menjadi perhatian di dalam kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata negara ini memang harus memberikan pelayanan kepada agama. Maka mungkin di Indonesia ini selama bertahun-tahun kita punya namanya Kementerian Agama yang mengurusi tentang agama. Lalu kembali kepada itu, apakah negara yang dibangun oleh ISIS sekarang, atau negara yang digagas oleh Hizbut Tahrir sekarang, itu negara yang memang merujuk pada paling tidak pendapat para ulama zaman dulu yang memenuhi unsur hirasatuddin, menjaga agama. Kalau informasi yang kita dapat bahwa ini benar, informasi yang kita dapat benar, bahwa misalnya kalau kita lihat di video di televisi di ISIS di Irak sana atau di kota Suriah di sana, yang dilakukan adalah seperti pembunuhan terhadap para sandera.
lalu pengusiran warga masyarakat yang tidak mendukung, lalu pengusiran etnik yang tentu saja tidak mendukung. Apakah tiga ini, kalau ini benar informasi yang kita dapat, apakah ini adalah bagian dari Hirasatud Din atau tidak? Bagian dari menjaga agama tidak? Melakukan pembunuhan kepada sandera itu bukan ajaran Islam. Kalau berperang saling membunuh itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika sudah menjadi tawanan, dia tidak bisa dibunuh. Karena tawanan itu adalah manusia yang hidup juga harus diberikan hak-haknya. Lalu kalau ada orang yang tidak sependapat kemudian diusir, apakah Rasulullah di Madinah begitu? Ketika Rasulullah merumuskan piagam Madinah, itu jelas sekali orang-orang yang bukan Islam itu pun diajar untuk membangun masyarakat Madinah. Dan itu bersama-sama. Meskipun pada akhirnya mereka juga ingkar janji, tapi niat Rasulullah untuk membangun masyarakat ini dari perbedaan-perbedaan agama, perbedaan etnik, suku, itu juga memang terjadi selama mereka itu patuh pada perjanjian. Nah, inilah yang menjadi rumit bagi kita, bahwa ada kelompok masyarakat, kelompok yang ingin mendirikan suatu komunitas, mendirikan masyarakat, mendirikan negara yang bernama Islam. Tapi kadang-kadang apa yang kita lihat itu berbeda dengan ajaran Islam. Ini menjadi masalah bagi kita semua, bahwa ternyata ada penafsiran, ada perbedaan pendapat di dalam memahami ajaran Islam. Nah, Hirasatud Din sebagai ukuran kita di dalam menyebut, di dalam menilai kelompok-kelompok lain yang ingin mendirikan negara di dalam zaman sekarang ini, maka tentu saja bikinnya adalah Hirasatud Din. Dan bikin kedua adalah Siyasatud Dunya, jadi mengatur dunia. Di dalam bahasa Arab, sasa bahkan dikata sasa yasusu siyasatan. Sasa itu bermakna kadbara atau mengatur. Nah, ini mengatur. Apakah dengan mengusir orang lain yang berbeda pendapat itu adalah bagian dari mengatur? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena tidak bisa mengelola perbedaan yang ada. Sebagai pemimpin, tentu saja adalah bagaimana kita bisa mengelola perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Al-Mawardi kemudian merujuk di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi athi'ullah dan athi'ur rasul itu dianggap seperti hampir sama. Kenapa? Karena kita memilih athi'ullah wa athi'ur rasul. Jadi taatnya itu jelas dalam Al-Quran. Tapi ketika ulil amri tidak disebut dengan ati'u. Jadi tidak ada ati'u ulil amri, tidak ada. Ini artinya apa? Ketaatan kita kepada ulil amri, pada pemimpin itu tidak sama ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ketaatannya adalah sebatas pemimpin itu sesuai dengan syariat. Jadi kalau misalnya ada suatu negara yang mengklaim sebagai negara khilafah, sebagai negara Islam, tetapi penguasanya tidak ikut kepada syariat, tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak wajib untuk taat kepada pemimpin. Jadi kalau di dalam komplek kita, tingkat yang level paling kecil, RT, RW, lurah, camat, wali kota, kalau mereka tidak sesuai dengan syariat, apalagi tidak sesuai dengan Hirasatud Din wa Siyasatud Dunya, maka kita tidak wajib taat kepada mereka. Jadi ini jelas, ketaatan kita kepada pemimpin ternyata dibatasi, tidak mutlak, tidak seperti ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Karena itulah kita harus lihat, ketika orang-orang memimpin kita, bagaimana kepemimpinannya itu sesuai dengan ajaran dari Rasulullah atau tidak, kita ukur.
Karena itulah kita harus melihat posisi kita sendiri. Apakah wajib kita membela negara yang diklaim sebagai negara Islam? Pertanyaan juga seperti sekali. Ini satu baik saya sampaikan di dalam kitab ini. Waqtalafa fi wujubiha al-wajibat bil aqli aw bil syar'i. Jadi kewajiban kita mendirikan negara seperti yang ada di situ, apakah wajib atau tidak? Jawabannya memang wajib. Fa fardhuha al-kifayah, jadi hukumnya fardhu kifayah, wajib kifayah. Tetapi yang dimaksud nasbul imamah mendirikan negara ini bukan negara yang tertentu, tapi negara dalam pengertian yang hirasatuddin wa ziyadat dunia. Jadi kalau negara itu tidak hirasatuddin dan ziyadat dunia, maka ini tentu saja bukan kewajiban fardu seperti yang ada di samping. Karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati pada pagi ini, saya ingin mengatakan bahwa mungkin kita banyak orang, banyak kelompok masyarakat baik di Indonesia, di Timur Tengah, dan juga mungkin di Eropa, punya pemikiran-pemikiran yang sangat baik, ingin mendirikan negara yang sesuai dengan Islam. Tapi mungkin di dalam kenyataannya apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka cita-citakan bisa saja meskipun namanya Islam tidak sesuai dengan Islam, bisa saja. Karena mereka itu hidup di dunia yang mungkin juga salah, mungkin juga benar. Jadi selama garisnya adalah jelas pada dua kata kunci, hirasatuddin dan hirasatuddin dunia dan siasat dunia, maka kita wajib untuk mendirikannya, wajib untuk membelanya. Maka ketika ada orang-orang Islam Indonesia ingin bergabung ke dalam ISIS di sana, itu wilayahnya adalah wilayah pribadi yang menafsirkan bahwa negara yang di sana adalah negara yang sesuai dengan Islam. Tetapi tafsir ini belum tentu benar, tapi mungkin juga belum tentu salah. Jadi, paling tidak kalau kita melihat ukuran apa yang kita lihat di dalam video, di dalam berita, bisa saja itu salah. Artinya kita tidak wajib untuk mengikuti atau ikut bergabung ke dalam negara ISIS. Itu baru bergabung saja. Belum kita bicara tentang bagaimana hukumnya mendirikan ISIS di negara Indonesia. Apa hukumnya? Kalau saya masuk 3 menit saja untuk menjelaskan ini. Bagi warga negara Indonesia yang bergabung ke dalam ISIS di Indonesia, ya, bukan di sana. Ketika misalnya ada kelompok jamaah itu bersada mendirikan ISIS cabang di Pamulang, maka di dalam Islam itu masuk dalam kategori bughal. Bughal itu adalah pemberontakan. Pemberontakan di dalam Islam, dalam fikih sudah masuk dalam kategori fiqhul jinayah. Fiqhul jinayah itu hukum pidana, di mana itu masuk dalam kategori hudud yang hukumnya adalah dibunuh, diperangi. Jadi jelas sekali. Kenapa? Karena ini dasarnya adalah taat kepada pemimpin. Tidak boleh ada 2 kepemimpinan. Kalau terjadi 2 kepemimpinan, maka yang terjadi adalah chaos, anarki. Maka hukumnya adalah haram mendirikan negara ISIS di dalam negara Indonesia. Kenapa hukumnya haram? Karena itu masuk dalam kategori bughal. Bughal itu adalah pemberontakan yang diatur dalam Islam bagian dari hudud. Hudud itu adalah hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah pasti. Berbeda dengan takzir, hudud ini sudah pasti. Jadi karena sudah pasti inilah, maka bagi orang-orang Islam yang mendirikan negara ISIS di Indonesia, berarti itu bagian dari bughal. Bughal itu adalah hukumnya haram. Kenapa haram? Karena itu masuk kategori hudud yang tidak boleh kita langgar. Karena saya heran ketika ada orang-orang yang membaiat ISIS di Wisma Syahid Uin beberapa bulan yang lalu ada pertemuan di Masjid Fatwa Uin juga,
ada kelompok yang membaikat ISIS di situ. Kalau di daerah yang lain saya agak heran karena UIN ini kan milik negara, lalu Universitas Islam, tapi bisa ada ISIS di dalamnya, menurut saya agak mengherankan. Apalagi itu di Masjid Fatwa, Masjid UIN sendiri, dan Wisma Sehingga Wismanya UIN sendiri. Artinya kita harus tahu persis bahwa di dalam mendirikan negara, seperti yang saya sampaikan di sini, di dalam mendirikan negara tentu saja batasannya juga hanya secara umum hanya dua saja, hirasatid wasiyatul dunia. Kita lihat di situ apakah negara sudah sesuai dengan tujuan untuk melindungi agama dan umat dunia, atau yang kedua, atau tadi itu disebut yang kedua adalah apakah dibolehkan mendirikan negara ISIS di Indonesia? Tentunya tidak boleh. Hukumnya haram mendirikan negara ISIS di Indonesia. Dan saya yakin jamaah ini pasti tidak punya keinginan untuk itu, karena nggak ada pentingnya, nggak ada untungnya, nggak ada hal-hal yang penting untuk kita bergabung ke dalamnya. Tentu saja di Indonesia. Kalau ke Irak, ke Suriah itu lain soal. Apalagi kalau kita lihat dari sudut hukum di Indonesia dalam hukum kewarganegaraan, bisa saja kalau seseorang membaiat dalam ISIS di negara sana, maka itu bisa bagian dari, bisa dicabut hak-hak kewarganegaraan sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan. Kalau dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali cukup sekian karena sudah jam 6 kurang 1 menit. Ini karena isunya kontemporer, maka saya benar-benar ingin mengisi kontemporer, meskipun ini mungkin agak asing bagi kita semua, karena biasanya pengajian itu ya sangat berbau ibadah, sangat berbau motivasi keagamaan, tausiah, tapi ini agak sedikit berbau politik, berbau isu-isu yang aktual pada saat sekarang ini. Baik, mungkin cukup Bapak Ibu ya untuk pagi ini.